penata laksanaan kecelakaan kerja di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi akibat kelalaian ataupun karena hal lainnya. Ada beberapa jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi di area laboratorium, antara lain kecelakaan terpajan bahan kimia, seperti terciprat bahan kimia berbahaya dan lain sebagainya. Kecelakaan terpajan bahan infeksius, seperti luka tusukan atau sayatan benda tajam. Pajanan pada membran mukosa yaitu mata, mulut, hidung. Tumpahan pada kulit terbuka seperti luka lecet atau luka sayatan. Tumpahan pada kulit utuh atau tidak terbuka karena adanya luka dan lain sebagainya. Ada berbagai potensi bahaya yang mungkin terjadi di area kerja IPCI. Antara lain, bahaya penggunaan bahan B3 yang dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan gangguan kesehatan. Serta berbagai potensi bahaya lain yang mungkin terjadi. Barang-barang yang diletakkan tidak teratur. And you are not permitted to bring cigarettes, lighters, and weapons. You must use your personal protective equipment. Keselamatan kerja di dalam kantor merupakan suatu proses untuk mencegah terjadinya cedera. Ini menjadi tanggung jawab sehari-hari setiap karyawan. Kondisi tidak aman di kantor yang harus diperhatikan meliputi lemari arsip dan laci file yang terbuka dapat menghambat pekerjaan. Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah cara mengangkat barang yang tidak benar. Jangan mengangkat barang melebihi apa yang dapat diangkat dengan nyaman atau sesuai kemampuan. Pertimbangkan ukuran berat dan bentuk beban yang akan dibawa. Kondisi mengangkat manual yang ideal yaitu kurang dari 25 kg. Near miss adalah keadaan yang dapat menimbulkan insiden. Jika Anda menemukan near miss, segera laporkan kepada petugas. Petugas akan membimbing Anda untuk mengisi keluhan near miss serta masukan atau saran dan memasukkannya di kotak yang telah disediakan yang berada di meja lobi. Perlu Anda ketahui bahwa dilarang merokok di dalam gedung. Bagi Anda yang ingin merokok, Anda bisa merokok di area smoking area yang terletak di gazebo sebelah timur gedung. Di tempat merokok, buanglah puntung rokok di tempat yang telah disediakan. Membuang puntung rokok Anda sembarangan dapat menyebabkan terjadinya bencana seperti kebakaran. Jika kebakaran terjadi, segera ambil alat pemadam api terdekat dan lakukan tindakan pencegahan kebakaran. Rencanakan proses pengangkatan barang terlebih dahulu seperti mempertimbangkan alat bantu yang ada, pastikan ruang gerak Anda tidak terlalu sempit, perhatikan berat barang yang akan Anda angkat, jaga seluruh area kerja maupun jalur untuk berjalan agar bebas dari kayu, peralatan, maupun benda lainnya. Perhatikan penempatan barang. Akses menuju pintu keluar maupun jalur evakuasi harus bebas dari segala hambatan. Kesehatan dan keselamatan di area operasional kami, dan diharapkan Anda pun dapat mengikuti budaya ini dengan cara Membuang sampah pada tempatnya menurut jenis sampah yang dibuang. Dengan memperhatikan keterangan yang terdapat di tempat pembuangan sampah yang tersedia. Bahan peledak,
penumpukan batu bara, dan berbagai area lainnya. Merokoklah di smoking area yang telah disediakan di tiap-tiap wilayah tersebut. Evakuasi dan menuju ke master point. Jika terjadi kebakaran kecil, segera hentikan kegiatan dan laporkan keadaan tersebut. Petugas akan segera melakukan prosedur penanggulangan bencana. Sedang mengawal atau petugas berwenang di area tersebut. Jika keadaan darurat terjadi di lokasi tambang, jalan angkut, dan area operasional lainnya, maka pergunakanlah channel emergency di radio, kemudian lakukan panggilan emergency sebanyak 3 kali. Tidak diperkenankan merokok di sembarang tempat. Merokok hanya diperbolehkan di area merokok di sebelah selatan gedung. Dan wajib diperhatikan juga peraturan merokok yang ada. Untuk menaiki kapal, peserta harus melalui jalan yang telah disediakan. Tidak boleh meloncat atau bermain-main di sekitar kapal. Kru ataupun petugas wajib mengingatkan atau memberi larangan kepada peserta atau kru yang lalai. Selama di dalam kapal, penumpang tidak diperbolehkan melakukan hal-hal seperti membuang segala bentuk sampah ke laut, tidur di kursi penumpang dengan posisi badan merebah dan kaki di atas kursi, serta merokok di area kapal. Jika ada penumpang yang lalai, maka petugas kapal akan mengingatkan agar penumpang mematuhi peraturan yang berlaku di atas kapal. ERD, Emergency Response Drill, atau prosedur cepat tanggap akan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Kru wajib melakukan prosedur standar penyelamatan dan memberitahu pimpinan kru yang sedang bertugas, serta berkoordinasi dengan kru lainnya untuk melakukan prosedur penyelamatan. Kecelakaan dapat terjadi pada kapal, baik dalam proses pelayaran, sedang berlabuh, ataupun sedang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Meskipun sudah dilakukan upaya yang kuat untuk menghindarinya, suatu keadaan darurat biasanya terjadi sebagai akibat tidak bekerja normalnya suatu sistem. Untuk kondisi kebakaran yang semakin membesar, segera lakukan prosedur evakuasi menuju master point. Untuk keadaan bencana seperti gempa, berlindunglah di tempat yang terlindungi seperti di bawah meja ataupun tempat lainnya untuk menghindari tertimpa dari runtuhan gedung. Jauhi barang-barang yang mudah jatuh, hindari kaca agar tidak terkena serpihannya. Lakukan evakuasi menuju master point. Dan untuk bencana seperti kebocoran gas, segera laporkan kepada petugas. Petugas akan segera melakukan tindakan penanggulangan bencana. Jika dalam keadaan bencana Anda mendapatkan arahan untuk melakukan evakuasi, Anda diharapkan untuk tetap tenang, segera hentikan kegiatan Anda, dan segera lakukan evakuasi mengikuti jalur evakuasi yang tersedia.